kalian harus kita lebih ke prosedur ini ya, tindakan. Jadi kalian nanti di sini tugasnya atau belajar memperagakan ya, melakukan. Nah, kalau ujian itu kalian harus memperagakan. Yang namanya memperagakan artinya nanti sambil melakukan sambil memberikan keterangan ya, keterangannya nggak usah panjang-panjang gitu ya. Oke. Jadi step by step, paling tidak yang kalian katakan adalah step by stepnya ya. Nah, di sini yang kalian pelajari adalah pemasangan oral airway, yaitu dengan dua cara, tanpa spatula dan dengan spatula. Terus ada pemasangan nasal airway, kemudian yang namanya bantuan nafas dengan alat atau dikenal dengan ya kalau kita sih sebutnya adalah oksigenasi ya. Kemudian nanti baru intubasi oral, kemudian intubasi nasal AFU atau yang dengan melihat. Karena intubasi yang blind ini bukannya tetap kita ada di situ ada ya step by stepnya, tapi biasanya yang lebih sering dilakukan adalah yang oral sama nasal AFU. Jadi kalau yang nasal blind itu benar-benar sama sekali misalnya kita nggak punya laringoskop, atau misalnya memang tidak memungkinkan memasukkan laringoskop ke mulut sama sekali dan bisa ya, ada sumbatan atau ya bukan sumbatan ya, ada yang menghalangi gitu ya, bisa misalnya kayak contoh misalnya pada kasus tumor bukal gitu bisa. Itu kita ya kalau memang harus diintubasi ya pakainya intubasi nasal yang blind, cuman itu lebih sulit ya, lebih sulit. Kemungkinan memastikan untuk sudah masuk atau belum ke trachea itu hanya pas kita dengarkan dengan stetoskop. Sementara kalau menggunakan laringoskop yaitu pada intubasi oral ataupun nasal yang AFU itu kan kita sudah yakin lubangnya masuk, tapi memang untuk memastikan tetap kita harus dengarkan dengan stetoskop. Nanti kita coba apakah ada aliran udara ya. Nanti kan kalau kalian lakukan di boneka ini, kalau benar ya parunya ini balonnya mengembang. Tapi nanti reportnya jangan bilangnya ya baik balon atau paru sudah balon paru ini sudah mengembang, enggak. Tetap kita lapornya adalah aliran udara kanan kiri sama kuat dan dada mengembang simetris ya. Karena kalau tidak mengembang simetris, sudah mengembang tapi tidak simetris lebih tinggi yang kanan, artinya masuk ke bronkus yang kanan kan gitu. Kalau nggak kedengeran aliran udara, segera dengarkan ke lambung ya sambil kita pompa ya, backnya ya, back valve-nya. Nah, kalau itu aliran udara kedengeran ke lambung ya salah kan, harus dikeluarkan lagi, harus intubasi ulang. Oke, nah nanti kalau di basic life support nanti sama Dr. Gita. Jadi ini kalian dengerin dulu saya semuanya 14-14-nya, terus nanti dibagi 2, 7 orang di sini, 7 orang di sana. Yang nanti 7 orang di sini belum dengerin basic life support, baru besok pagi. Soalnya ini lebih lama waktunya. Kalau kalian dengerin di sana terus kalian kesini nggak cukup waktunya, ya. Baik, di basic life support nanti belajar sama Dr. Gita. Ya harusnya sih dibahas pengertian basic life support itu apa. Terus kita harus mampu mengidentifikasikan ya kapan kita memberikan basic life support itu terhadap pasien. Jadi nanti biasanya prosedur pasien diam tidak bergerak tuh kita ngapain gitu. Mulai dari yang namanya safety-nya, ya, posisi pasien baiknya gimana, posisi penolong gimana, terus nanti periksa respon caranya gimana gitu kan. Terus untuk membuka jalan nafas ada cara apa aja. Nah itu pun nanti kalau bisa menerangkan atau peragakan kamu harus bisa sambil nerangin ya. Bisa respon gimana RW, terus membuka dan mempertahankan jalan nafas itu dengan cara head to sini kamu jauh keras kan gitu ya. Ada PBM di sini? Ada. Nah, ikut. Ya, terus kita nanti juga belajar lagi. Jadi setelah itu terutama nanti teknik yang kalian pelajari di situ nanti latihan sama si boneka kembar ini. Kasih nama siapa dia? Ya, belajar yang namanya teknik atau bantuan nafas tanpa alat, yaitu teknik mouth to mouth yang lebih sering dilakukan kan itu ya. Walaupun ada juga mouth to nose itu bisa ya, tapi lebih sering adalah mouth to mouth ya. Terus nanti kalian juga belajar yang namanya kompresi jantung luar. Nah, nanti kan nanti kombinasinya atau pada saat dia dilakukan keduanya ya kita sebut resusitasi jantung. Ntar mendapat kita ya. Habis itu biasanya dia belajar juga recovery position. Dan nanti sama tekan. Jadi harus tahu RDP dihentikannya kapan ya. Terus nanti masalah prosedur aja kok. Tekniknya yang dipelajari cuma 2 itu sebenarnya. Cuman nanti kan pasiennya di sini ada nadi,
tidak ada nafas, mau diapain? Ya kan? Pertama kali kita lakukan pernapasan inisial, gantian berapa kali. Habis itu evaluasi, hasilnya misalnya ada nadi tidak ada nafas, diapain? Atau tidak ada nadi tidak ada nafas, diapain kan gitu. Berapa lama? Kalau nggak pegang jam, gimana ngitung siklusnya kan gitu lah, gitu ya. Itu nanti sama dengan 4 juta. Kalau sama saya di sini yang tadi yang 7, 6, 6. Jadinya 6, asal blind kan enggak. Ya. Oke, sekarang pengolahan alat mungkin juga udah pada tahu.